Saya akan mendongeng asal mula nama Bukit Gundaling. Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundaling adalah terjadi di Indonesia sebelum merdeka. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai penyebar agama Nasrani. Suatu hari, ketika berjalan-jalan di sebuah bukit, dia bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang cantik dengan rambut panjang yang terurai, tutur bahasa yang sopan dan lembut membuat sang pemuda itu begitu terpana dengan keelokan sang gadis. Singkat kata, maka dengan rasa hati-hati dan sedikit ragu, pemuda tersebut menyapa sang gadis, walaupun bahasa daerah yang ia gunakan masih terlalu kaku. Tak terduga, ternyata si gadis membalas sapaan pemuda tersebut walau dengan raut muka malu-malu. Maka mulailah sang pemuda mengajak sang gadis mengobrol sampai tak terasa waktu menjelang sore. Ketika sang gadis sadar jika waktu sore, gadis itu berpamitan kepada pemuda itu untuk pamitan pulang karena orang tuanya sudah menunggu di rumah. Sang pemuda sebenarnya enggan untuk melepaskan sang gadis karena ingin berlama-lama dengannya. Tetapi karena sang gadis terus memaksa, maka dengan berat hati direlakanlah sang gadis untuk pulang. Tampaknya kedua insan ini telah terkena panah cinta karena setiap hari saling merindukan. Singkat cerita, mereka jadi sering melakukan pertemuan di bukit itu, dan akhirnya berikrar menjadi sepasang kekasih. Setiap hari di pagi menjelang sore, keduanya sering bercengkrama di bukit itu. Bukit tersebut merupakan bukit yang ditumbuhi ribuan pohon pinus. Ketika telah tersampai hasrat hatinya, maka berpisahlah keduanya untuk kembali ke rumah masing-masing. Orang tua si gadis melihat banyak perubahan kepada anak diri gadisnya yang sering melamun dan tersenyum-senyum sendiri. Bahkan sudah sekian lama sang gadis tak pernah lagi mau disuruh untuk pergi ke ladang untuk membantu orang tuanya. Akhirnya timbullah kecurigaan dalam hati tentang kelakuan anaknya tersebut. Akhirnya timbul kecurigaan dalam hatinya. Dengan rasa penasaran, orang tua si gadis mengikuti kemana anaknya tersebut. Orang tua si gadis mengikuti kemana perginya si anak secara diam-diam. Betapa terkejutnya orang tua si gadis mengetahui si anak berhubungan dengan orang asing dan tak dikenal. Maka murkalah si orang tua tersebut, kemudian dengan paksa membawa anaknya pulang sehingga membuat pemuda itu terkejut. Sejak saat itu, si gadis dikurung orang tuanya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin orang tuanya dan tanpa ditemani saudaranya. Orang tua si gadis berniat menikahkan si gadis dengan sepupu dekatnya. Rencana pernikahan telah dibuat dengan cepat tanpa meminta persetujuan si gadis. Sementara si gadis tiap harinya selalu dirundung kesedihan dan matanya bengkak karena sering menangis. Dia menangis karena tidak bisa lagi bertemu dengan kekasihnya. Demikian juga dengan sang pemuda selalu resah dan gelisah karena tak bertemu pujaan hatinya. Dengan didorongkan oleh rasa rindu yang menggebu, maka nekatlah sang pemuda menemui sang gadis di rumahnya dengan mengendap-endap pada malam hari.
Dalam keadaan gelap gulita, sang pemuda mendekati kamar sang gadis dan memanggil namanya dengan suara yang sangat lembut dan pelan. Sebab ia takut ketahuan orang tua si gadis. Ketika sang gadis mengetahui dan mendengar suara kekasihnya, maka dengan segera ia membuka jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya, sang gadis mengatakan kepada pemuda itu bahwa dia dalam masa pingitan dan akan segera dinikahkan dengan sepupu dekatnya. Terkejutlah sang pemuda, lalu menyarankan si gadis untuk kabur bersamanya. Setelah bersepakat bertemu di bukit tempat biasa mereka bertemu, pulanglah si pemuda. Pada keesokan harinya, pergilah si pemuda ke bukit tempat mereka janji bertemu. Dia menunggu sang gadis dengan perasaan gelisah, sementara sang gadis berusaha keluar dari rumahnya lewat jendela. Tapi memang malang nasib si gadis, karena masih dalam perjalanan, ternyata keluarganya mengetahui niat si gadis lalu memaksanya pulang, dan hari itu juga dia dinikahkan dengan sepupunya. Sementara sang pemuda sudah gelisah dan tak menentu menunggu kedatangan sang gadis. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari mencari sang gadis sambil berteriak memanggil darling. Tapi yang ditunggu dan diharapkan tak kunjung tiba. Sang pemuda tak mengetahui jika sang gadis telah menikah dan tak mungkin lagi bertemu dengannya. Setiap hari yang dilakukan hanyalah mondar-mandir di bukit tersebut sambil memanggil darling, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Brastagi sambil membawa lukanya. Sebelum ia pergi, ia mendatangi bukit tempat ia bertemu dengan gadisnya. Maka terucaplah kata goodbye my darling, yang artinya selamat tinggal sayang. Dia mengucapkan kata itu berulang-ulang sambil teriak, sampai bukit tersebut tak terkelihatan lagi di peluk matanya. Masyarakat sekitar tak mengerti apa yang diucapkan sang pemuda tersebut, karena bahasa yang berbeda mengubah pengucapan goodbye darling dengan gundaling. Sejak saat itu, bukit tersebut diberi nama Gundaling. Sekian video saya, terima kasih.